Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Cukup, Pak? Cukup. Halo, makan. Iya. Lemes Iya. amat sih. Kenapa ente? Biasa, Apa lagi? pusing nih. Itu Itu jangan dengerin dia dah. biasa Apaan kita lagi? ada tunggakan, ya kan belum bayar listrik. Tinggal sini kenapa jadi ente yang pikirin tuh listrik? Abah aneh yang mikirin baru. Kan mana di sono gimana? Ane di sini kan cuman numpang ya kan. Mana adek aneh belum sekolahan, belum yang lain-lain. Makan nikmatin dulu, jangan pusing dulu. Ntar nggak ada makanan pusing juga. Gimana mau makan yang tengah siannya dikit amat. Yang bener gitu. Muka ente nggak enak. Nah, ini kan ngantuk Lecek, mah. kayak cucian kering. Iya. Gimana ya? Kenapa sih emang? Nah, kalau Ada kayak gini, apaan? itu tunggakan. Akhirnya pinjol lagi. Pinjol apaan? Pinjaman online. Ngapain? Ya kan biar ada duit gitu ya. Kerjaan kan apa terus sabutan, ya kan? Akhirnya kalau udah kayak gini, kalau tahu dewasa kayak gini mah, aneh mending balik lagi ke anak bocah deh. Astagfirullahaladzim. Enak bang kalau balik ke bocah nggak ada pikiran apa-apa, seneng main aja kerjaan gitu. Ini. Iya. Gimana Pak? Pip, kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Itu harus disyukuri kesempatan hidup itu. Dan mensyukuri kesempatan hidup ini adalah dengan memahami apa tujuan kita hidup. Emang Apip pernah minta nggak ke Allah untuk dari tidak ada menjadi ada di muka bumi? Kita yang mau atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kehendak Allah. Nggak ada orang yang ingin lahir di muka bumi. Banyak anak-anak muda yang mengatakan bahwa kami nggak minta dilahirkan di muka bumi, nggak minta untuk ada. Terus kenapa sekarang ada terus kemudian dibebani tanggung jawab? Mestinya ketika dia menyadari bahwa ada di muka bumi itu bukan atas kemauan dirinya, itu menunjukkan ada kehendak yang maha kuasa yang menginginkan dia untuk ada di muka bumi. Kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sadar bahwa dia tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak membuat dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah yang membuat dia ada, maka dia harus menyadari apa misi dia hidup di muka bumi. Apa tujuannya? Dengan demikian, jadi tidak merasa sakit hati, tidak mudah baper, tidak mudah kecewa, tidak mudah seperti tadi, pengen balik kecil lagi, ya menjadi anak yang tidak memiliki amanah dan tanggung jawab. Hidup ini penuh dengan amanah dan tanggung jawab. Sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan itu kepada kita semuanya. Bahwa ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa setelah diciptakan begitu saja, kemudian dia dilepas, tidak ada tanggung jawab, tidak ada perintah dan larangan. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah amanah. Hidup itu tanggung jawab. Banyak sekali juga anak-anak muda yang mereka ini takut dewasa, takut kecewa. Ya, begitu ya. Sehingga khawatir, kalau nanti saya dewasa, semua tanggung jawab tambah besar. Nanti kalau saya kecewa, atau membuat orang lain kecewa, orang tua kecewa, lingkungan kecewa, dosen kecewa, pasangan kecewa. Akhirnya daripada begitu, lebih baik kalau bisa balik seperti kecil lagi. Kalau nggak bisa, tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Emang ente pengen seperti itu, Pip? Nah, Apa yang hidup Ustaz? ya pengen nikah kan? Pengen nikah Ustaz. Itu tanggung jawab. Gimana coba ngadepin tanggung jawab? Untuk tanggung jawab dengan orang tua aja merasa terbebani. Ntar dengan punya istri nggak begitu doang, punya anak, gimana tanggung jawabnya? Nah, itu harus tahu, Pip, bahwa hidup ini memang penuh dengan tanggung jawab. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita di muka bumi untuk bersenang-senang. Kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Apakah kita menjadi hamba yang terbaik ketika kita menjalani kehidupan dan kematian? Itu yang harus disadari. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kegagalan kita di dalam kehidupan ini karena gagal tidak menjadi sukses secara duniawi. Tapi Allah akan menilai kegagalan kita ketika kita gagal terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang itu gagal? Kalau dia nggak sabar.
Allah menuntut kita untuk sabar. Ketika kita sabar menghadapi ujian, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, bisa sabar untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terbaik bagi mereka-mereka yang sabar, Bib. Dan hidup ini akan nikmat dihadapin oleh orang yang sabar. Sebagian anak yang tidak memiliki sifat sabar atau syukur terhadap kehidupan, maka mereka akan penuh dengan stres, penuh dengan kekecewaan menjalani hidup. Tapi berbeda dengan orang beriman. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan kehidupan orang beriman karena kondisinya selalu baik. In asabathu sarra syakar, fakana khairun lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairun lah. Sangat menakjubkan kehidupan orang beriman. Semua kondisinya baik. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dan itu adalah baik untuk dia. Dia mensyukuri nikmat Allah. Ada makanan, ada sate, Masya Allah. Ini nikmat. Kita menghadapi nikmat, kita syukuri nikmat ini. Ketika diuji dengan kekurangan dan lain sebagainya, dia sabar. Dan sabar itu adalah baik untuk dia. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi yang beriman. Nah, jadi jawaban untuk Habib dan saudara-saudara kita, anak-anak muda yang takut dewasa, takut kecewa. Pahami hakikat hidup. Bahwa Anda hidup bukan atas kemauan Anda, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah yang terbaik. Jalani tanggung jawab ini dengan penuh mengharapkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama hidup, cari ridha Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mensyukuri nikmatnya, sabar terhadap ujian-ujiannya. Kalau kesandung-kesandung dosa dan kesalahan, taubat dan istighfar. Maka jika kita terus menjalani hidup seperti ini, hidup kita sedang meniti tangga-tangga kesuksesan. Menjadi orang yang terbaik akhirnya. Begitu, Beb. Nah, sekarang alhamdulillah, ini ada nikmat, sate, makan kita makan. Seger lagi nih aneh baru. Gitu ya? Aneh ambil boleh, Ustaz? Boleh diambil. Dengerin. Orang tahu diri. Orang yang enak tuh tahu tempe, bukan tahu diri. Lah aneh tahu duduk, bukan tahu diri. Bagus bukan tahu bulat loh. Makan deh. Habis di atas sate gue dah. Insyaallah. Bukan arah gue sih. Wah, sedap nih. Oh, enak banget, Bang. Sate.